Halo semuanya, balik lagi sama gue William. Pastinya di channel kesayangan kita semua yaitu Koko Kuliner. Teman-teman semuanya, hari ini pengen ngajak teman-teman buat sharing aja. Mungkin buat teman-teman yang ngikutin Instagram gue tahu banget kalau belakangan waktu ini gue lagi galau nih buat ngerenovasi kedai. Dimana dana terbatas, tapi pingin banget juga sih. Keinginan itu timbul dari komentar teman-teman semua yang di YouTube yang banyak bilang kalau tembok gue harus dicat ulang, ini itu ya. Jadi sebelumnya kita cerita dulu buat teman-teman semua yang nggak tahu, gue ngerintis usaha ini tuh benar-benar dari nol, tidak langsung di ruko seperti ini, tapi tadinya gue tuh di emperan atau di pinggir jalan aja. Puji Tuhan dengan pelanggannya semakin meningkat sampai akhirnya gue memutuskan untuk merenovasi pelan-pelan. Kalau dibilang sekarang udah settle banget usaha gue sih, menurut gue sih belum ya. Semuanya masih harus gue pantau, semuanya masih harus gue bantu kerjakan, dan dalam keadaan catering dan rame pun gue masih harus turun tangan gitu. Sebenarnya untuk dibilang kotor atau jorok sih dapur gue punya standar tinggi ya. Mungkin hanya karena catnya itu ngelotok di bagian sampingnya itu makanya kelihatan kotor, padahal sebenarnya sih enggak ya teman-teman. Dan dapur kita ini adalah dapur operasional yang dimana dipakai terus menerus. Jadi mungkin catnya kalah sama uap atau panas, gue juga nggak begitu paham. Pingin banget ngerenovasi kedai, pingin banget memberikan penampilan yang lebih baik gitu ya. Mungkin kalau gue renovasi, yang bakal gue renovasi awal itu bukan dapurnya dulu, tapi adalah bagian depan dari kedai atau resto gue. Saat ini keadaannya vintage, menggunakan kayu atau bar ya, tapi dari kayu, dan ini udah gue pakai selama kurang lebih 3 tahun. Rencananya tuh pingin gue robohin dan gue bangun open bar atau open kitchen yang bahan dasarnya itu adalah dari cor-coran teman-teman, jadi lebih modern. Kemarin udah ngobrol juga sama teman gue yang arsitek ya, dan puji Tuhan pengen ngebantuin, jadi dia bikinin gue sketsanya. Nah teman-teman bisa lihat sketsanya. Oke, seperti itu. Nah, temen gue tuh ngegambarin gitu ya, dari ruang makan sampai dengan ke dapurnya sampai ke konsep barnya tuh. Teman-teman bisa lihat ya, kita lihat sama-sama. Teman-teman bisa lihat gambar di layar teman-teman. Terus tampak sampingnya tuh ya kan. Terus tampak belakang dari depan juga ya. Untuk lebar dari ruko yang gue pakai itu adalah 3,5 meter, kan 3,5 meternya lagi itu adalah toko ya, jadi ruko yang gue pakai itu kebagi 2 gitu teman-teman. Nah ya kurang lebih sih konsep dasarnya seperti ini, cuman gue saat ini masih bingung mau pakai hollow atau enggak nih. Yang di atasnya ini nih teman-teman lihat kan, yang besi-besi hitam itu, jadi ini nantinya bisa buat naruh bumbu, naruh barang, tapi gue sih pinginnya sebenarnya full open kitchen gitu ya. Kalau harapan gua tuh sebenarnya mau kayak begini nih. Iya, tuh kayak begitu. Tapi tidak persis ya teman-teman ya, nggak persis dan nggak sama 100% ya. Harapannya aja nyampe di situ ya. Terus kalau yang digambar ini kan dia pakai keramik yang kecil-kecil gitu. Kalau gua sih enggak, gua pengennya pakai keramik yang gede-gede. Terus kemarin juga udah ngobrol sama tukang. Kalau untuk mereka minta borongan itu kemarin untuk tenaganya aja bervariatif harganya. Ada yang minta 4 juta, ada yang minta 5 juta, ada yang minta 6 juta gitu ya. Gue udah nanya ke beberapa tukang gitu dan harganya masih beda-beda. Terus itu semua di luar biaya bahan. Terus juga ada yang nawarin harian. Sebenarnya gue bingung juga sih mau harian atau main borongan gini ya. Kalau menurut teman-teman gimana nih kalau untuk membangun kedai kayak gini, lebih baik harian atau borongan?
Dan yang pastinya sih mungkin selama renovasi gue tidak akan menutup kedai, tapi gue akan tetap buka tapi tidak melayani dine-in ya, karena seperti yang teman-teman tahu penghasilan utama gue tuh ada di sini ya. Ya kurang lebih sih seperti itu. Intinya yang gue ajak teman-teman lihat-lihat deh. Untuk keadaan sekarang tuh teman-teman bisa lihat. Nah ini dari ujung sampai ke sini tuh ya. Ini adalah ruang makan, jadi di sini kapasitasnya itu kurang lebih berapa ya? 48 ya, 15 orang lah, 15 orang. Nah ini di wallpaper setengah karena biasanya gue syutingnya di sini nih kalau syuting masak ya. Jadi mejanya disingkirin terus masang satu meja. Di sini jadi studio gue kalau gue mau konten masak di studio atau konten sharing resep atau ide usaha. Jadi nggak cateringan gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini rencananya juga ada yang mau gue kerjain yaitu benerin kabel-kabel tuh ya, kayak teman-teman lihat tuh. Nah ini kabel-kabelnya pingin gue benerin biar lebih rapi ya kan, di atas-atas juga. Terus juga pingin di wallpaper full ya, pingin di wallpaper full biar lebih colorful, lebih bagus. Yang itu belum tahu biayanya karena harus ngobrol lagi sama tukang listrik. Ya intinya kalau untuk di daerah dalam ini gue pengen gue wallpaper full sampai habis, sama ini pengen gue benerin kabel-kabelnya biar lebih rapi aja. Kemarin untuk mau wallpaper ini aja nih dari sini sampai ke situ cuman separoh, mungkin nggak nyampe separoh, itu kalau nggak salah tuh kemarin 1,5 juta nih. Gue juga lupa ingat ya harganya ya. Nah sekarang kita udah ada di dapur dan ya teman-teman bisa lihat keadaan dapur gua tuh kayak gini. Ya dapur sederhana banget, simple, dan itu tuh yang cat yang ngelotok tuh yang sering kalian komplain ya. Jadi rencananya yang mau dibongkar ya di bagian situ. Cuman tujuan utama gua sih sebenarnya nggak di dapur dulu. Kalau nanti dibongkar itu yang bakal gua bongkar itu adalah bagian dari barnya ini dulu. Tuh, jadi sekarang posisinya semuanya kita pakai jati Belanda, nanti bakal gue bongkar dan kita pakai ke cor-coran semua. Orang gila loh, kalian lihat tuh rambutnya loh. Ini Belanda cap Jawa ini. Mana ada? Mana ada? Nah rencana gua tuh ini akan tetap seperti ini ya, ini akan tetap seperti ini. Mungkin ini temboknya semua bakal dicat ulang jadi polos karena ini tadinya tuh ruang makan sebelum jadi dapur. Seperti yang gue bilang ke teman-teman, gue benar-benar kritis dari nol, yang benar-benar ngebongkar sana ngebongkar sini ya, makin rame bongkar lagi ya, jadi pelan-pelan lah. Terus ini udah, nanti ini rencananya bakal tetap seperti ini, cuma dirapiin dan dibersihin aja. Tembok belakang ini bakal dicat ulang, dan nah ini bagian wastafel ya. Tadinya wastafel ini dibikin gede tuh untuk nyuci, cuma anak-anak lebih suka nyuci jongkok. Jadi ini nanti bakal gue bongkar, gue bakal masukin satu kompor cadangan. Itu ada kompor cadangan gue tuh, yang biasa buat catering. Nah itu nanti rencananya akan dimasukin ke sini, terus kita bakal bikin wastafel kecil di sini. Untuk dapur tuh begitu aja, terus nanti kita bakal bikin barnya semua di sini. Nah ini nanti kulkas bakal pindah ke pojok sini. Terus sisanya kita bakal bikin meja dari keramik gitu ya. Ya untuk desain nggak berubah jauh, cuma nanti ini bagian separoh ini tuh nanti bakal kita pangkas, jadi bener-bener tinggal barnya doang teman-teman. Ya gitulah rencana awalnya sih, nggak tahu juga kapan terrealisasi. Pelan-pelan menunggu dana juga, maksudnya sambil kita mempersiapkan, sambil nabung, sambil menghitung juga berapa kira-kira budget yang bakal keluar. Kalau untuk estimasi gue mungkin 10-15 bakal habis sih. Cuma nggak tau lah. Udah gitu aja, gue capek banget nih dari buka kedai sampai sekarang jam 3 belum berhenti. Yang beli ya udah mau mati ntar lagi tuh. Oh. Asli, kalau udah rame tuh erosi gue meningkat, erosi. Jadi ya begitulah. Buat kalian yang mungkin nggak pernah kerja di dapur ya, aduh, kata-kata mutiara dapur tuh luar biasa, apalagi gua. 2 hari cabut.
Oke lah teman-teman, gitu aja. Gue masih banyak kegiatan lagi. Semua teman-teman bantu dalam doa ya, biar renovasinya terrealisasi dengan baik. Oh, satu lagi yang lupa nih, atapnya tuh. Ini jaring-jaring semua besi karena tadinya ruko nyokap gue ini agen sembako dan lumayan besar, jadi maksudnya biar menghindari maling. Dan nanti ini atapnya bakal gua tutup full. Ya udah gitu aja teman-teman. Pokoknya minta doa dari teman-teman semua biar semuanya bisa terrealisasikan dengan sangat baik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Teman-teman sehat selalu, jaga kesehatannya. Sampai jumpa. Bye bye.